Ya, Oke, pencipta dan ciptaan. Yesus ini masuk yang mana? Yang pencipta atau ciptaan? ya Yesus adalah pencipta yang menjelma menjadi ciptaan. Dalam pikiran nih, aduh, susah sekali nih mau tangkap pendeta ini. Jangan, kamu mau mencoba menjebak saya, tapi jebakan kamu tidak kena toh? Tidak, bukan begitu Pak Pendeta. Kena Ambil jebakan satu kamu. dong, kenapa diborong? Kan di dunia ini Pak Pendeta, Iya, saya kita kan ngomong. sepakat di dunia ini kan cuma dua, Wah. pencipta dan ciptaan. Nah, Yesus ini masuk di mana? Pencipta atau ciptaan? Anda kan bilang di dunia. Anda kan bilang di dunia. Sementara Yesus kan tidak berasal dari dunia. Nah, apalagi kamu bilang? Murid terus Namun, kalau murid-muridnya tidak sabar, bisa kalau murid-murid menggunakan sabar. Silakan. Ya, kamu tidak bisa menggunakan semacam itu kepada Tuhan. Kamu bisa bilang di dalam dunia kan hanya ada pencipta dan hanya ada ciptaan. Iya kan? Kamu ngomong pencipta itu Tuhan, sementara ciptaan itu kita. Nah, Yesus kan ada pribadi yang merupakan pencipta yang menjelma menjadi ciptaan. Iya kan? Data Makanya saya dong. selalu Masa bilang pendeta sama tidak kamu. pakai data? Jelas saya itu JMC, jangan Ya, modal Alkitab. congor, data dong. Data. Data saudara-saudara, loading minta data. Bantu saya tiap-tiap layar ya. JMC, jangan modal congor. Begitu, masa cuma tidak ada data? Diskusi sama loading kok tidak ada data? Kalau soal data orang Kristen terpercaya. Oke, saya bacakan Yohanes pasal 1 yang saya tahu sebenarnya loading sudah tahu ayat-ayat ini ya. Tetapi entah kenapa dia mencoba untuk menguji saya. Apakah dia berpikir saya sudah melupakan ayat-ayat ini? Oke. Yohanes 1 ayat 1. Tapi demi Tuhan, rindu sekali Papa Pendeta loh. Lama sekali berbuka live ulang ini. Iya. Karena saya kan hidup bukan hanya dari TikTok saja. Tapi sekali-sekali memberitakan firman Tuhan kan, begitu. Iya. Oke lah ini. Oke. Yohanes 1 ayat 1. Yes. Pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi Odin tahu ya firman ini bicara tentang Yesus yang adalah Allah. Ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia. Ini ayatnya, Firman ayat itu, yang sangat jelas. Oke. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Allah. Betul? Puji Tuhan. Ini loading ini sudah semakin dekat dengan kasih karunia Allah. Ya. Oke, ya. Bentar Berarti lagi di pasti situ dia mau dimasukin. Ya. Oke. Berarti Oke. ada berapa entitas di situ? Dari ayat yang saya baca. Dari ayat yang Yohanes saya baca. 1:14 ada berapa entitas di situ? Ya, ada dua entitas ini. Ada dua entitas. Antara dua ini yang mana yang Tuhan? Bagaimana? Video Anda terputus tadi. Jangan dulu macet. Baru permulaan sudah macet. Bagaimana Pak Pendeta ini? Yang Anda tanyakan tadi tidak ini macet. Ada punya video itu terpotong tadi. Maksudnya apa tadi Anda tanyakan? Apa yang terpotong? Yohanes 1:14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Allah. Ada berapa entitas di situ? Ada dua. Yang Anda maksudkan Yesus yang jadi manusia. Oke, ada dua kan? Ada dua entitas. Antara dua ini yang mana yang Tuhan? Dua-duanya Yesus itu kan Allah yang menjelma jadi manusia. Dia punya entitas Allah. Saya jelaskan dulu dong. Yang mana yang Tuhan? Saya jelaskan, kemudian Anda mengambil kesimpulan. Saya belum selesai menjelaskan, Anda sudah tahu bagaimana oke, si oke. loading ini. Siap. Bukan, saya tanya simpel. Saya selalu bilang, Antara itu dua, ganti nama. saya tanya cuma begini Pak Pendeta. Antara dua ini Iya. yang mana yang Tuhan? Pertanyaan Anda kan betul.
Tapi kan pertanyaan Anda ini kan butuh penjelasan. Oke, siap, Pertanyaan yang silakan. simpel bahkan sekalipun itu butuh penjelasan. Oke, berarti Yang boleh saya ragukan menjelaskan ya? apakah loading ini bisa paham? Oke, berarti boleh Boleh lah, menjelaskan ya? emangnya siapa yang larang menjelaskan? Oke, silakan. 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 Gini loh, Jangan kasih macet jaringan lah. Saya kalau naik itu pendeta yang kasih macet jaringan, tiba-tiba rungkat. Loading, emangnya saya punya kemampuan untuk memacetkan jaringan? Lagu ini gimana sih? Emangnya saya punya kemampuan memacetkan jaringan? Siapa tahu WA, siapa tahu ada bah hotspot. Dengar dulu. Siapa tahu ada bah hotspot pemain tua kau bilang, sayang bajau sedikit soalnya loading naik sayang, biar macet supaya cepat terungkat. Langsung silakan. Kalau saya Tuhan Yesus, saya bisa memacetkan jaringan. Saya ini manusia biasa loading. Memacetkan jaringan. Saya ingin memastikan dulu ya. Apakah kamu benar-benar mengerti dengan istilah entitas? Loading? Kan. Jelaskan, kalau saya tidak mengerti Anda menjelaskan. Ya. Nah ini dia lah. Makanya saya bilang coba gantilah nama kamu. Ini loading begini bikin loading. Siapa yang loading? Kan Bisakah tanya. kamu? Apakah Anda benar? Iya, maksudnya apakah Anda benar-benar paham dengan sebutan entitas? Coba anggaplah saya tidak Harus paham. mengerti Anda dulu jelaskan dong. apa itu entitas? Apa itu entitas? Jelaskan. Bagaimana Anda menjelaskan tentang Anda bertanya tentang entitas kemudian Anda tidak paham? Ketika saya bertanya tentang tadi tuh Oke, ketika saya bertanya tentang entitas, ada berapa entitas di situ? Anda menjawab 2. Ketika Anda mengatakan 2, saya tanya, antara 2 ini yang mana Tuhan? Makanya saya mau menjelaskan dulu entitas itu apa. Tadi waktu kamu tanya begitu, Silakan Anda tuh jelaskan entitas. Silakan. Iya, tadi makanya begini. Waktu tadi kamu tanyakan begitu, saya langsung berdecak kagum dalam hati saya. Kenapa? Saya bilang loading ini banyak kemajuan. Dia sudah pakai bahasa-bahasa yang keren. Entitas. Kemajuan luar biasa. Tapi giliran saya tanya apa itu entitas, ternyata loading juga tidak tahu. Anda menjelaskan kalau Anda Bagaimana Anda cerita loading? menjelaskan. Oke, saya jelaskan ya, supaya kamu juga paham dan pemirsa juga paham. Supaya ketika kita paham, pertanyaan ini dapat didudukan pada posisinya. Sehingga kita tidak akan salah mengerti pada kemudian. Oke? Jadi entitas itu adalah sesuatu yang memiliki eksistensi atau keberadaan. Jadi Allah itu entitas, manusia juga adalah entitas. Entitas manusia, entitas Allah. Sampai di sini paham Jadi semua salah ya? saya di mana ketika saya mengatakan entitas? Iya, makanya tadi kan saya tanya apa itu entitas. Kamu kan tidak jawab. Kalau kamu jawab kan selesai sudah. Bukan, Anda mau menjelaskan entitas, walaupun Anda putar bagaimana, tetap di situ ada 2 entitas. Entitas Allah yang tidak terlihat dan entitas firman yang menjadi manusia yang terlihat. Makanya di dalam Bible itu ada kemuliaan yang diberikan kepadanya. Ketika diberikan berarti ada yang memberi, ada yang menerima. Berarti ada 2 entitas di situ. Iya. Betul? Makanya kalau saya tanya apa itu entitas, kamu jawab dong. Supaya selesai sudah kan. Saya akan lanjut menjelaskan. Saya hanya bertanya untuk memastikan supaya benar-benar pakem nih. Supaya kalau kita ngomong ke depan kan enak loh, Ding. Ya kan? Ini ngomong entitas sudah 5 jam. Jangan-jangan tidak paham Begini tentang sajalah. entitas. Begini sajalah. Entitas itu sesuatu yang ada yang bisa dibedakan dengan yang lain. Simpel kok seperti itu. Silakan. Kalau saya salah, silakan Anda Kalau luruskan. bisa jawab, Silakan. jawab dong dari tadi. Bukan. Masa Anda kenapa begini? Kenapa ketika Anda sudah mentok, Anda mau fokus ke entitas? Ketika saya bertanya, ada berapa entitas di situ? Anda
sendiri menjawab ada dua entitas. Sekaranglah saya tanya, antara dua ini yang mana Tuhan? Oke, sekarang begini. Taruhlah saya tidak tahu entitas. Sekarang saya tanya sama Anda. Di situ ada dua kan? Yang mana yang Tuhan? Ya, nah ini. Kamu ngomong begini, kamu tanya begini, membuktikan kamu tidak paham. Oke, jelaskan sama Kalau saya. kamu ngomong, kenapa saya bilang kamu tidak paham? Karena ketika kamu mengatakan dua entitas di sana, seolah-olah kamu mau bilang dalam dua entitas itu ada dua pribadi. Kamu salah besar. Makanya tadi di awal saya tanya dulu, kamu paham tidak entitas? Supaya kemudian saya bisa menjelaskan dengan baik kepada Anda. Nah, ketika Anda mengatakan di sana ada dua entitas, kemudian pertanyaan bodoh itu muncul. Kalau begitu mana yang Tuhan? Ini benar-benar di luar konteks, loh, Ding. Berulang kali kukatakan kepadamu, ganti namamu. Tapi kamu tidak ganti-ganti kan? Makanya loading melulu sampai sekarang. Silakan Anda jelaskan. Yesus punya dua entitas, loading. Bukan berarti Yesus punya dua pribadi. Pribadinya cuma satu. Dia pencipta yang menjelma menjadi ciptaan. Dia pribadi yang memiliki dua entitas. Satu pribadi dengan dua entitas. Jadi bukan dua pribadi dengan dua entitas. Saya tidak pernah ngomong begitu. Makanya saya tanya tadi, entitas itu apa, supaya kamu ini, kalau kamu bertanya sama pendeta Dede dulu, pendeta. Dan saya akan menjelaskan. Begini, kita berdiskusi, kita sepakat dulu ya. Berarti Pak Pendeta tadi lisan bahasa yang keluar dari Pak Pendeta, Yesus itu adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia, betul? Betul, tepuk tangan. Oke, dengar ya. Oke, siap. Ingat, kita kunci nih. Kita kunci. Yesus itu adalah kunci. Oke, baik, sabar, pelan-pelan. Yesus itu adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Ketika Tuhan yang menjelma menjadi manusia dan masuk ke rahim Bunda Maria, siapa Tuhannya Bunda Maria? Ya, Yesus. Berarti anakku Tuhanku. Ya, iya. Kenapa Anda ketawa? Ini kalau saya tanya, astagfirullahaladzim, la haula wala quwata illa billah. Apanya yang lucu? Apa yang membuat kamu, loading, tertawa seperti itu? Apanya yang lucu? Coba jelaskan. Apanya yang lucu? Apanya? Karena, oke, baik. Yang lucunya ini Pak Pendeta mau lihat yang lucunya. Mau lihat? Sama dengar. Oke, baik. Lukas 2 nomor 11. Yang lahir itu manusia atau Tuhan? Ya kan? Yang lahir manusia atau Tuhan? Lihat kamu nih. Kamu ketawa terbahak-bahak ketika saya mengatakan yang lahir manusia atau Tuhan? Yang lahir manusia adalah Tuhan yang menjelma jadi manusia. Terus apa hubungannya dengan ketawanya kamu tadi? Apa hubungannya? Yang lahir manusia atau Tuhan? Tuhan yang jelma jadi manusia. Apa hubungannya dengan ketawa kamu tadi? Berarti Tuhan Pak Pendeta pernah jadi bayi. Ya, dia pernah jadi manusia, menjelma jadi manusia. Apanya yang lucu, Lodi? Kamu ketawa kenapa? Ini ketawa maksa nih. Ini memang pendeta stres ini. Masa Tuhan jadi bayi? Mana ada Tuhan jadi bayi? Apa maha kuasanya? Yang jadi bayi kan kemanusiaannya. Waktu Allah menjadi manusia, dalam kemanusiaannya itu, dia memiliki proses sama seperti manusia pada umumnya. Jadi yang bayi itu kemanusiaannya, bukan Allahnya. Kemanusiaannya yang baik, Allahnya tidak pernah jadi baik. Menjadi manusia. Anda yang bilang ketawa itu sesuatu yang harus benar-benar apa ya? Yang benar-benar kamu pahami. Bukan dulu. Anda. Jangan ketawa lebar-lebar. Anda sendiri kebodohan kamu, Loti. Anda sendiri yang mengatakan Tuhan itu menjelma menjadi manusia. Habis sekarang Lukas 2 nomor 11 Anda mengatakan yang bayi itu yang kemanusiaannya. Bagaimana bisa Anda ini?
Anda ini Apa bagaimana? yang Anda tidak bisa? jangan Memangnya Allah mengikuti tidak lidah bisa ini. jelema jadi manusia? Begini, Anda diam dulu. Begini, saya diam. Oke. Habis itu Anda berbicara. Anda diam dulu. Ya, begini Pak Pendeta, ya. Menurut Yesus yang saya pelajari di dalam Bible, menurut Yesus Tuhan itu tidak terlihat. Menurut Yesus dijelaskan dalam 1 Timotius 6 nomor 16. Dialah satu-satunya yang tidak Nah, ini dia. terhampiri. Sabar dulu, nanti ganti-ganti kita bicara. Oke? Nanti Anda berbicara, saya diam. Begitu. Baik. Menurut Oke, Yesus. silakan. Oke. Menurut Yesus, Tuhan itu tidak bisa dilihat. Dijelaskan dalam 1 Timotius 6 nomor 16. Dialah satu-satunya yang tidak terhampiri, tidak takluk kepada maut, bersemayam di dalam terang. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat dia, dan manusia pun tidak bisa melihat dia. Nah, bagaimana agar kita manusia ini bisa percaya kepada Tuhan yang tidak terlihat? Maka Tuhan mengutus utusannya, yaitu Yesus. Makanya di Yohanes 5:37 Yesus mengatakan, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah melihat wajahnya, suaranya pun kau tidak pernah melihat. Untuk apa Yesus diutus ke dunia ini? Dijelaskan dalam Yohanes 3:34. Siapa yang diutus oleh Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Maka dijelaskan dalam Yohanes 17:8, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya, dan mereka benar-benar tahu bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Nah, coba Anda jelaskan, kalau Tuhan itu tugasnya memberi firman atau menerima firman? Silakan. Oke, ya, yang pertama, loading. Ya, saya beritahu kepada kamu. Ini kenapa ini saya punya Mulai panik. Anda berisi tema yang dapat membuat sebagian penonton merasa tidak nyaman sehingga telah dibatasi. Mulai panik. Ya, itu ada laporan daripada TikTok. Kalau saya itu loading begini ya. Kalau saya itu sudah debat dengan Suma, debat dengan Nandar. Kalau debat sama kamu jujur ya, saya itu bawanya ketawa aja sih. Oke, yang pertama saya mau kasih tahu sama kamu loading. Ini yang pertama ya. Yang pertama bahwa kamu tuh tadi ketawa ketika kamu mengangkat narasi bahwa anakku adalah Tuhanku. Kamu ketawa lebar-lebar. Nah, saya itu berpikir, apa yang membuat kamu ketawa? Seharusnya kamu bisa ketawa begitu kalau kamu dapat membantah ketuhanan Kristus. Tetapi kan sampai sekarang kamu tidak bisa membantah ketuhanan daripada Kristus Yesus. Maka tertawanya kamu itu adalah tertawa yang menurut saya tertawa yang aneh. Yang kedua, saya mau kasih tahu sama Anda. Anda mengatakan Yesus mengatakan bahwa Tuhan tidak terlihat. Dia mengatakan di dalam 2 Timotius. Saya juga ketawa soal itu. Kenapa saya ketawa? Karena bukan Yesus yang menulis Timotius. 1 Timotius, 2 Timotius itu oleh Paulus. Yang begini baru boleh ketawa. Yang begini baru bilang ketawa. Kamu itu ngotot ngomong, waduh, seperti orang yang luar biasa. Tapi dalam omonganmu banyak sekali kesalahan yang kamu sampaikan. Oh, Yesus bilang Allah tidak kelihatan menurut Timotius. Saya mau tanya, yang nulis 1 Timotius, 2 Timotius itu siapa? Yesus atau Paulus? Paulus lebih. Kamu, kalau kamu mau framing ketawa-ketawa, jangan di komal saya. Karena kalau di komal saya kamu ketawa-ketawa begitu, maka kamu yang kelihatan aneh. Kalau mungkin di komal-komal yang lain, orang-orang Kristen yang masih awam, yang belum pendalami Alkitab, bisa kamu ketawa-ketawa begitu. Mana tapi jawabannya? Aneh loh, Kita berdiskusi. Ini saya Anda sementara mau menjelaskan. Anda tadi bilang saya kalau bilang, saya menjelaskan, Anda akan diam.
Oke, baik. Anda tadi Anda mengatakan jangan kalau framing saya. Anda jangan framing saya. Anda mengatakan bahwa saya mengatakan Timotius Sekarang itu saya Yesus mau yang tanya, tulis. Timotius itu Saya yang mengatakan bahwa menulis Timotius, Yesus dijelaskan atau dalam Paulus? 1 Timotius, bukan Saya Yesus tanya, yang menulis Timotius. kitab Timotius, Yesus atau Paulus? Coba. Yang menulis Paulus Yesus yang atau Paulus? tulis. Paulus. Kenapa kamu bilang Yesus? Makanya Nah, saya mau inilah jelaskan Anda kepada fitnah. Anda supaya Anda tidak Pendeta salah di suka kemudian fitnah ini. hari Anda suka lagi. fitnah. Anda suka fitnah. Masalahnya Anda suka fitnah. Anda pura-pura tidak dengar. Saya bilang tadi, Bukan menurut fitnah. Yesus, Kamu dengar ngomong dulu. tadi saya ketawa. Oke, Ini dengar banyak dulu. pemirsa. Ini 1.300 Dengar dulu. yang Oke, komen. baik. Kita Kamu buktikan. bilang Yesus ngomong Ya. di dalam Timotius. Iya, dengar dulu. Padahal yang tulis kitab Astagfirullah. Timotius itu Saya Paulus. jelaskan sama Anda tadi, Pak Pendeta. Begini, Pak Pendeta. Saya bilang tadi, menurut Yesus, Ya, Tuhan bagaimana? itu tidak, menurut Yesus, Tuhan itu tidak terlihat. Dijelaskan dalam 1 Timotius 6 nomor 16, dijelaskan. Astagfirullahaladzim. Inilah pendeta kalau cuma Kamu tidak berpikir ngomong perpuluhan. begitu. Kirimlah perpuluhan, Tidak, biar dia Luding, punya pemikiran Luding. itu cerdas. Sekarang Anda jelaskan sama saya, buktikan sama saya kalau Yesus itu Tuhan, baptis saya sekarang. Bisa? Bisa? Lodi, nanti ya. Saya akan video saya ini akan saya up kembali, saya potong. Nanti bagian Iya, kamu silakan. yang ngomong di awal tadi kamu tunjukkan supaya orang tahu bahwa kamu tuh ngomong begitu tadi. Saya tidak mau pakai jurus tipu-tipu, Lodi. Kalau Anda dengan tanyakan saya, Anda tanyakan kepada penonton yang Kristen di bawah, jangan yang Islam. Tanya. Saya bilang tadi, Pak Pendeta dengar dulu. Saya bilang tadi, menurut Yesus Tuhan itu tidak terlihat. Dijelaskan dalam 1 Timotius 6 nomor 16, dialah satu-satunya yang tidak terhampiri. Maka Yesus berkata di Yohanes 5:37. Itu baru perkataan Yesus. nantilah Makanya saya pakai upload ini. videonya ya. Oke, Nantilah saya tunggu upload videonya ya. Saya tunggu Oke, videonya ya. nanti saya akan upload videonya. Oke, Nanti saya akan siap. tag Saya kamu. tunggu. Iya. Tag. Oke, jelaskan. Tuhan itu menerima firman atau sang pemberi firman? Jelaskan itu dulu. Mana pertanyaan saya Tuhan. tadi? Ya, Tuhan itu adalah pribadi yang memberi firman. Nah, terus? Terus apanya? Firman itu sang pemberi firman atau sang penerima firman? Ya, Yesus adalah yang memberitakan firman. Saya tidak tanya Masalahnya memberitakan firman. Tuhan itu sang pemberi firman atau sang penerima firman? Ya, dia pemberi firman Oke, Yesus memberikan firman kepada siapa? kepada orang Israel, kepada murid-muridnya, kepada siapapun yang dia temui, kepada kita semua melalui Alkitab yang kita baca, kepada Oke. siapa lagi? Firman yang Yesus berikan kepada murid-muridnya itu Yesus terima dari siapa? Yesus menyampaikannya, dia firman dari Bapa sama dengan firman dari Yesus. Berarti itu Yesus penerima firman, Yohanes 17:8. Sebab segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Berarti Yesus itu sang penerima firman, bukan sang pemberi firman. Bagaimana Anda mengatakan Yesus itu pemberi firman? Jawab pakai data dong. Masa pakai congok? Ya, oke, saya jawab ya. Jadi ketika Yesus mengatakan bahwa firman yang telah kuterima daripadamu kusampaikan kepada mereka, itu artinya bahwa apa yang Yesus sampaikan adalah apa yang disampaikan oleh Bapa. Makanya kalau kita lihat dalam Yohanes pasal 16 ayat 15, segala sesuatu yang Bapa punya termasuk firman adalah aku punya. Jadi tidak adalah nabi atau rasul, bahkan nabi kamu tidak akan pernah bisa berkata apa yang Allah punya adalah aku punya. Tidak akan bisa. Hanya Yesus yang mengucapkan demikian karena firman-Nya Bapa adalah firman-Nya Yesus. Makanya Yesus mengatakan apa yang disampaikan oleh Bapa telah kusampaikan kepada setiap mereka. Itu menyatakan kesatuan yang dimiliki antara Bapa dan Yesus. Begitu loh di. Kesatuan apa? Kesatuan apa? Kesatuan apa? Ya, kesatuan yang dimiliki di dalam ketuhanan. Aku dan Bapa adalah satu. Iya, Apa yang kesatuan Bapa punya, apa? di dalam ketuhanan. Oke, baik. Ini saya tampilkan data ya. Saya tampilkan data. Oke. Silakan Anda jelaskan ini. Di Matius 12:15 ya. Matius 12:15 apa ini? Ini. Matius 12:15. Silakan. Perikopnya apa?
Yesus hamba Tuhan. Kenapa? Oke, hamba itu menuju kepada siapa? Tuhan itu menuju kepada siapa? Oke, saya jelaskan ya. Yesus hamba Tuhan. Kalau Anda baca seluruh perikop itu artinya Yesus ketika dia datang ke dalam dunia, dia melakukan apa yang Bapa perintahkan kepadanya. Makanya pakai data dong, Pak. Begini Pak Pendeta, yang saya tanyakan itu. Begini Pak Pendeta. Saya jelaskan. Lodi, Yesus, setiap pertanyaan Oke, baik. kamu ajukan itu ada penjelasannya. Jadi kamu wajib untuk mendengar. Kalau misalkan itu tidak sesuai dengan apa yang menjadi pemikiranmu, nanti kan kamu akan tanyakan lanjutkan. Tapi sebelum itu terjadi, izinkan saya dulu menjelaskan supaya kamu paham. Jadi Yesus disebut sebagai hamba Tuhan, artinya Yesus yang melakukan kehendak Bapa. Makanya ketika kamu baca ayat tersebut, kamu akan menemukan bahwa dalam segala hal yang Yesus lakukan adalah hal-hal untuk memenuhi kehendak daripada Bapa. Makanya kenapa Yesus kemudian disebut sebagai hamba Tuhan. Itu artinya begitu loh, Ding. Jangan marah-marah lah lo, Ding. Santai-santai aja. Sudah? Ya, oke, silakan. Yang saya tanyakan di situ, yang saya tanyakan di situ, Yesus Tuhan. Hamba itu menuju kepada siapa? Tuhan itu dirujukan kepada siapa? Ya, hamba yang dimaksudkan di situ adalah Yesus. Tetapi hamba yang dimaksudkan dalam pengertian ya, dalam pengertian bahwa Yesus menjalankan kehendak daripada Bapanya yang di sorga. Makanya Yesus dikatakan sebagai hamba Tuhan. Itu pengertian. Jadi kalau kita baca, Tuhan ditujukan kepada siapa? Kan simak dulu Pak Pendeta, jangan terlalu ngerocos biar penonton pun dapat punya. Karena kita di sini bukan mencari pembenaran, tetapi kita mencari kebenaran. Paham? Nah, di Matius 12:15, sabar. Di Matius 12:15, perikopnya Yesus hamba Tuhan. Yang saya tanyakan, hamba itu merujuk kepada siapa? Pak Pendeta katakan kepada Yesus. Nah, Tuhan itu merujuk kepada siapa? Kepada Bapa lah. Orang Kristen pasti ngerti dong. Kalau ketika dikatakan sebagai hamba Tuhan, maka hamba itu merujuk kepada Yesus, Tuhan itu merujuk kepada Bapa. Tapi ingat saya katakan, hamba yang dimaksudkan di situ dalam sebuah pengertian bahwa Yesus menjalankan kehendak Bapanya selama dia ada di dalam dunia. Kalau pertanyaan begitu orang Kristen mampu jawab sederhana. Bukan masalah mampu jawab. Saya tanya apa, jawabannya apa. Ketika Anda mengatakan bahwa Tuhan itu ditujukan kepada Bapa, berarti Yesus bukan Tuhan, kan? Ya, Anda mengatakan demikian, kenapa? Karena Anda tidak mengerti konteks yang dimaksudkan sebagai hamba Tuhan. Saya ngerti jalan pikiran Anda. Jadi kalau Anda baca Alkitab itu, ketika Anda menemukan Yesus sebagai hamba Tuhan, itu hamba yang dimaksudkan sana punya pengertian. Di mana Yesus sebagai hamba menjalankan kehendak Bapanya ketika dia di dalam dunia. Begitu loh, Ding. Begini, harusnya begini loh, Ding. Seharusnya begini. Kalau Anda ingin benar-benar menentang ketuhanan Kristus, maka seharusnya yang Anda serang itu adalah ketuhanannya. Baik. Ketika Anda melakukan ini, ya, maka jawaban kami pun akan seperti itu. Baik, saya serang ketuhanannya ya, sabar. Anda mengatakan itu nih, di Matius 11:25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, sabar. Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Tuhan ini merujuk kepada Bapa atau merujuk kepada Yesus? Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Ya, Tuhan itu Bapa yang dimaksudkan lalu, Ding. Tuhan itu Bapa, berarti Yesus bukan Tuhan ya? Kenapa kamu? Ya kan mulai saya serang. Menurut Yesus Bapa yang Tuhan, kenapa engkau paksakan Yesus Tuhan? Yesus Tuhan di mana? Ya, Yesus Tuhan di langit dan di bumi. Bapa berarti ada dua Tuhan. Tapi kan menyembah Tritunggal, gimana sih kamu? Bagaimana Anda ini? Yesus, menurut Yesus Bapa Tuhan langit dan bumi. Anda mengatakan Yesus Tuhan langit dan bumi. Iya, kan Bapa itu kan Tuhan langit dan bumi, sebagaimana Yesus juga Tuhan langit dan bumi. Jadi salahnya di mana kalau Yesus mengatakan Bapa Tuhan langit dan bumi? Pak Pendeta, saya pakai data dari tadi loh. Belum saya ke sini. Allah juga jawab pakai data dari tadi. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya yaitu Yesus. Di mana Abraham, Ishak dan Yakub menyembah kepada Yesus kalau Yesus Tuhan? Di mana? Coba kamu baca baik-baik.
Allah Abraham, Ishak dan Yakub, bukan Ishak dan Yakub. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, bukan Ishak dan Yakub loh di. Dengar dulu Pak Pendeta. Makanya jangan Allah Abraham, baca pelan-pelan. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu siapa? Yesus. Oke, berarti Yesus hamba ya? Yesus Siapa hamba yang bukan Tuhan ya? memuliakan? Ya, yang memuliakan siapa? Allah atau Ishak dan Yakub? Iya, Allah yang memuliakan. Berarti Yesus hamba ya? Berarti Yesus hamba ya? Sabar. Ya. Poinnya dulu, poin dulu. Yesus hamba ya? Ya, hamba yang dimuliakan. Oke, berarti bukan Tuhan. Ya. Salah kalau kamu mengatakan Yesus bukan Tuhan karena ayat Nah, tersebut. ini hamba. Kenapa loh, Di? Hamba, Saya masa jelaskan hamba ya. jadi Tuhan? Bagaimana Anda ini? Masa Anda mau menipu di Hamba sini? itu harus ada dalam konteks. Itu Ini dalam sudah jelas loh, Pak konteks, Pendeta. Ya Allah ya Rabbi. Lodi. Kamu tahu? Anda mau tipu bagaimana? Sudah jelas ini loh. Lodi, itu berada dalam sebuah konteks. Loding, saya bilang sama kamu ya, Kisah Para Rasul pasal 3 itu adalah ayat yang kamu angkat, itu merupakan khotbah Petrus. Dan kalau kamu tanya, apakah Petrus percaya Yesus adalah Tuhan? Yesus adalah Tuhan. Ini penting loh, ini penting supaya kamu tahu Petrus itu percaya Yesus adalah Tuhan. Maka kamu tidak boleh menggunakan khotbah daripada Petrus untuk mendukung pernyataan kamu bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Kalau yang berkhotbah saja percaya dia Tuhan, kenapa kamu menggunakan khotbahnya untuk mendukung pertanyaan kamu bahwa Yesus bukan Tuhan? Agak lain Iya, kau. Bapak. Loding. Ketika saya bertanya pakai data, dia menjawab hanya pakai congor. Iya, boleh Anda bertanya. Saya jawab juga pakai data loh. Yang Iya. saya jawab pakai data loh. Ini khotbah Ingat ya Petrus teman-temannya, loh. ingat tadi ya. Petrus Ingat tadi khotbah. saya bertanya pakai data, dia menjawab cuma pakai congor. Apakah ini dikatakan pendeta? Mending Ini saya tidak data usah loh. bertanya. Saya mau Sudah tanya. Anda bertanya Waktu sama saya saya. bilang Anda itu bertanya, khotbah tidak usah. Petrus, itu data atau Anda bukan? bertanya. Waktu Bertanya Petrus, sama saya. waktu saya bilang itu khotbah Petrus, itu Bertanya data sama atau saya. bukan? Tidak usah bertanya. Itu data atau bukan? Nggak Itu ada data atau data bukan? kau itu. Itu Bertanya saja. bukan. Makanya. Waktu saya bilang Bertanya itu saja. khotbah Petrus, itu data atau bukan? Itu data atau bukan? Kamu asal Di sini, ngomongan. oke. Di sini, Oke, di sini sekarang giliran dikatakan saya yang Yesus tanya. hamba kan? Di sini Sekarang dikatakan giliran Yesus saya yang hamba kan? tanya. Oke, udah cukup. Giliran saya yang Sudah, tanya. enggak usah. Ditanya Biar pakai saya data, tanya. jawab pakai congor. Saya Bertanya. jawab pakai data dong. Bertanya. Kalau Tapi saya kita bertanya jawab saja. pasti pakai data. Ada data di bawahnya yang kita tahu. Intinya poinnya Khotbah anakku itu, saya bisa Tuhanku tahu ya. itu khotbah Petrus karena data. Bukan congor doang loh, Ding. Kamu pakai data tapi kelebihan congor. Saya bisa tahu itu khotbah Petrus karena data. Petrus percaya itu Tuhan. Malah Silakan. kamu gunakan khotbah Petrus untuk menentang ketuhanan Yesus. Agak lain. Tapi tidak apa-apa. Giliran saya bertanya. Iya. Pemirsa, Mending itu Pak apakah Pendeta. Anda- Percuma saya bertanya, Iya. pasti mutar-mutar juga. Namanya pendeta kan? Kalau tidak mutar-mutar bukan Bilang pendeta. saja kalau kamu tidak paham. Makanya saya bilang ganti nama, jangan loading. Pak Pendeta, Bibel ini saya sudah baca dari kejadian sampai kecelakaan. Pak Pendeta tidak pernah menemukan Yesus Tuhan. Iya. Hah? Kamu sudah baca kejadian sampai kita wahyu, sudah semua. Sudah Pak Pendeta. Kamu hafal ayatnya. Cuma baca dan hafal, sebagian saya hafal. Oke, sekarang saya Pak Pendeta, Pak Pendeta jadi sabar. Anda pendeta. Kejadian pasal 5 itu bicara tentang apa? Ayo, tentang apa? Anda seorang Kejadian pendeta pasal sudah hafal Bible? Saya tanya. Sabar. Anda seorang pendeta Kejadian sudah hafal pasal Bible? 5 itu bicara tentang apa? Kejadian pasal 5 bicara tentang Pak apa? Pendeta, Bibel Anda, sabar. Bibel Anda saya sudah baca dari kejadian sampai wahyu. Saya tidak bisa menghafal. menjawab pertanyaan saya. Bagaimana Jadi, pendeta ini kalau cuma banyak dengan modal ketawa-ketawa jadi, ini? Pendeta Kalau macam cuma ini. baca itu penting, tapi lebih penting lagi kita mengerti, memahami. Kalau cuma Apakah baca, Anda menghafal? Apakah Anda menghafal Ya. Bibel dari kejadian sampai wahyu? Anda Saya hafal Anda seorang katakan, pendeta?
Saya Sabar, katakan, Anda hafal atau saya tidak? katakan, dengar dulu dong, saya mau ngomong. Dengar dulu. Anda hafal mau sok-sok. Kalau Anda mengatakan hanya sekedar membaca, semua orang juga bisa baca. Tapi kalau tidak Iya, mengerti, itu tidak ada gunanya. Dan saya lihat bahwa Anda mungkin membaca, tapi Anda tidak mengerti. Bagaimana mengerti kalau cuma pakai baca dan tipu-tipu Anda kan? mengerti, maka Anda hebat. Oke, biar saya yang tanya sama kamu ya. Silakan Anda bertanya lah, Anda usah bahas Sudah saya Bibel lah. tanya sama Percuma kamu. juga Anda mutar-mutar, bertanya sajalah. Silakan bertanya. Percuma mutar-mutar sama pendeta, saya kamu mutar-mutar. naik di komar saya? Kenapa? Kalau Bukan, percuma, saya kenapa kamu bertanya naik di komar saya? pakai data. Saya bertanya pakai data, tapi Anda Saya jawab juga mutar-mutar. pakai data. Anda bertanya pakai bagaimana Anda Waktu nih? saya ngomong, waktu saya Oke, ngomong silakan. itu khotbah Petrus, Silakan. itu data atau bukan? Itu data atau bukan? Itu khotbah Petrus, itu data atau bukan? Saya tanya. Apa yang saya tanyakan di situ? Apa yang saya tanyakan di situ? Kalau Anda tahu, apa yang saya tanyakan? Tidak, apa yang saya tanyakan? Saya bilang waktu Anda ngomong tentang Yesus adalah Anda kan bertanya tentang hamba dan Anda mengatakan bahwa Yesus itu hanyalah hamba. Padahal itu khotbah Petrus loh. Petrus sendiri percaya Yesus adalah Tuhan. Bagaimana mungkin Anda menggunakan khotbah Petrus yang percaya Yesus adalah Tuhan untuk mendukung pernyataan bahwa Yesus bukan Tuhan? Ini kan gagal pemikiran. Tidak mengerti pertanyaan saya, Gagal asal pemikiran. congor saja, menutupi kemaluannya sama Bukan jemaat. tidak mengerti. Apa yang saya tanyakan Kamu di situ? sendiri loh, makanya saya bilang. Iya, Kamu ganti apa nama yang saya tanyakan di situ? Sabar, Pak Pendeta. Pak Pendeta, apa yang saya tanyakan di ganti situ? nama kau. Oke, sekarang Apa? biar saya tanya ya. Iya, Waktu oke, tanya oke, saya. baik. Silakan kau bertanya lah. Oke. Pendeta juga sama mutar-mutar, Ya, ditanya lain, jawab lain. Oke. Lanjut. Ini pertanyaan lama yang saya tidak menemukan jawaban sampai sekarang nih. Dan saya berharap ketika saya menanyakan ini, Anda bisa menjawabnya. Oke. Sekarang beritahukan kepada saya, kalau Anda dari tadi kan ketika Anda mempertanyakan ketuhanan Kristus, Anda itu mengatakan bahwa Yesus itu hanyalah manusia, kemudian yang Bapa itu yang adalah Allah kan? Sementara kami menyembah Yesus adalah Tuhan, Bapa adalah Tuhan, Roh Kudus adalah Tuhan, Allah Tritunggal. Nah, Allah yang Tritunggal ini itu mampu menjelaskan satu pertanyaan mengenai Allah yang Maha Kasih itu. Karena Allah itu adalah Allah yang kekal, maka tiga pribadi ini kekal sejak awalnya, maka mereka adalah Allah yang Maha Kasih, tinggal dalam kasih dan saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Nah, kalau Allah itu satu secara mutlak, bagaimana Anda bisa menjelaskan bahwa Dia adalah Allah yang Maha Kasih? Coba. Yang Anda tanyakan dari tadi, coba berikan pertanyaan pakai data. Saya bertanya pakai data loh. Mana pertanyaan Anda? Oke, pakai data ya. Bagaimana Anda Pakai ini? data ya. Ini pendeta macam Anda begini, pantas jemaat lari kok begini. Saya pakai data di sini lah. Oke lah. Oke, saya pakai data untuk tunjukkan kepada loading. Ya, walaupun saya tahu loading hanya ngeles aja dan saya yakin loading tidak akan bisa menjawab pertanyaan ini. Iya, dia sudah yakin saya tidak bisa menjawab, tapi dia bertanya. Iya, karena saya hanya ingin tahu saja apakah Anda sudah tahu atau belum. Yang anehnya pendeta, masa Anda sudah tahu saya tidak bisa menjawab, tapi Anda mau bertanya. Bagaimana Anda ini? Aneh tapi nyata. Itu kan masalah Anda dong. Oke, silakan. Ya. Ya, ditanya. Quran Itu surat kan berapa? Anda. Apa? Ya, saya menggunakan Alkitab saya ya. Saya ingin menunjukkan kepada Anda. Bertanya Al-Quran pakai Alkitab. Berarti Anda mau membandingkan Al-Quran dengan Alkitab, begitu? Oke, berarti pakai Al-Quran ya? Iya, bukan cari ayat di Al-Quran yang Anda tidak tahu, Anda tanyakan sama saya. Bagaimana kalau saya baca Al-Quran, saya tanya kepada Anda, mau tabrakan dengan baik? Oke. Bibel, Anda ini pendeta macam apa ini? Aduh, Pasti saya lebih baik pendeta gereja. lebih paham daripada Anda. Ya. Mending Pak Pendeta punya gereja itu kasih saya kontrak lah, biar saya pelayanan di situ. Saya lebih paham Bible kok. Saya bacakan ya Quran surat Al-Fatihah 1 ayat 1 sampai 3. Tapi sebelum saya membaca ini, saya terlebih dahulu minta izin ya kepada semua saudara-saudaraku yang beragama Islam untuk menyebutkan ayat ini. Ini loading ini sudah mulai segang dia.
surat Al-Fatihah. Ya, mengatakan begini, ayat 1 sampai 3. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sekarang saya mau tanya, sebelum segala sesuatu itu ada, siapa yang Allah kasih kalau Dia Maha Pengasih, Maha Penyayang? Maksudnya sebelum apa? Sebelum segala sesuatu itu ada. Dia sebelum segala sesuatu itu ada, terus Siapa yang dikasih oleh Allah? kan segala sesuatu belum ada. Apa yang Dia kasihi? Maksudnya pertanyaan Anda bagaimana ini? Coba kasih perkuatkan pertanyaan Anda biar saya mudah mengerti. Anda bertanya begini, sebelum apa tadi? Sebelum apa tadi? Allah kan Maha Pengasih. Saya lebih Iya, sederhanakan Maha ya. Pengasih. Iya. Iya, Allah Maha Pengasih. Dan Allah yang Maha Pengasih ini kan Dia kekal kan? Artinya kalau Dia kekal, Dia sudah mengasihi sejak kekal. Maka yang saya tanya, siapa yang dikasihi sejak kekal itu sebelum segala sesuatu itu ada? Kalau tidak, Tidak ada yang kan Dia segala kasih sesuatu sejak tidak kekal. ada. Kalau tidak ada yang Dia kasih sejak kekal, berarti Allah itu tidak maha kasih, Ini pertanyaan macam apa ya? Saya tidak bisa menjawab begitu. Saya bingung juga pertanyaannya nih. Iya, cari lain lah. Biar Tidak bisa apa-apa, jawab. saya tidak bisa Tidak menjawab. bisa jawab. Iya, tidak bisa jawab saya. Oke lah. Tidak bisa jawab. Ganti lain. Oke lah ya. Ganti lain. Bukan masalahnya. Begini, Anda bertanya. Begini, Pak Pastor, Pak Pendeta. Anda bertanya, Allah itu maha kasih. Allah mengasihi Oke lah. siapa sebelum segala sesuatu ada itu ada. Siapa yang Dia mau kasih Tidak, kalau nanti belum kasih. ada ciptaannya? Intinya kamu tidak bisa menjawabkan. Kalau begitu, saya ending dulu Coba, ya. Kita baik. punya- Boleh baik. Saya bisa bertanya satu kali tanpa saya potong. Saya minta satu jawaban saja. Satu saja. Nah, sudah nantilah di lain kesempatan. Tidak, satu lah. saja. Saya Tidak, satu saja. Boleh tidak? Saya kan tadi bilang. Tidak, saya mau Saya kan kasih tadi sama bilang. dengan pertanyaan Anda yang tadi loh. Rudi. Bisa tidak? Sabar. Berani tidak? Sabar. Sabar. Tidak. Rudi, Kenapa Anda sabar. ini? Sabar. Silakan. Ya, saya kan tadi bilang di awal kan saya tadi bilang ada satu pertanyaan, saya satu pertanyaan. Yang walaupun Iya. pada kenyataannya ini Anda punya pertanyaan lebih dari satu, saya cuma satu saja, dan Anda bilang Anda tidak bisa jawab. Oke lah, kalau Anda tidak bisa jawab berarti kita. Tapi sudahi pertanyaannya bagaimana Pak Pendeta? Pertanyaan bagaimana? Masa sekelas pendeta bertanya seperti itu bikin malu jemaat loh? Bukan bikin malu jemaat, kamu yang malu karena kamu. Coba Anda kasih maksudnya seperti Ya.